Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Erlin Cahya Lestari. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai mengembangkan isi teks eksposisi. Kemarin ada dua pembahasan. Yang pertama itu melengkapi tesis dengan argumentasi. Dan yang kedua menyampaikan kembali gagasan teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Nah, dalam melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung, ada gagasan pokok dan ada gagasan penjelas. Nah, gagasan pokok masih ingat? Masih ingat kan gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide dasar sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Nah, ada yang dinamakan dengan deduktif dan ada yang dinamakan dengan induktif. Masih ingat apa itu induktif dan eduktif? Ya, kalau misalnya deduktif itu yang berada di awal kalimat. Kalau misalnya induktif yang berada di akhir kalimat. Nah, lalu ada gagasan penjelas. Nah, kalau misalnya gagasan penjelas itu adalah kalimat yang dikembangkan untuk menjelaskan dari gagasan yang utama. Seperti itu. Nah, lalu pembahasan yang kedua itu menyampaikan kembali gagasan teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Nah, ada hal-halnya gitu, ada cara yang bisa kita lakukan, yaitu ada 4 kan. Yang pertama itu menentukan gagasan-gagasan penting dari teks eksposisi. Dan yang kedua menentukan inti dari gagasan-gagasan tersebut. Dan yang ketiga menentukan hubungan antar gagasan. Dan yang keempat menyajikan kembali gagasan-gagasan tersebut dalam bentuk dan bahasa yang baru. Nah, seperti itu ya. Nah, di pertemuan kita hari ini, kita akan membahas mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi. Dan yang masih ingat, struktur dari teks eksposisi ada berapa? Ya, struktur dari teks eksposisi ada 3. Yang pertama itu tesis. Masih ingat apa itu tesis? Ya, tesis merupakan bagian yang berisikan pernyataan pendapat. Disebut juga dengan pembuka gitu ya, berupa pengenalan dari permasalahan yang akan dipaparkan. Nah, selanjutnya yang kedua ada argumentasi. Nah, di bagian argumentasi ini adalah bagian yang memuat alasan ya, yang bisa memperkuat pendapat di tesis tadi gitu kan. Dan yang ketiga itu ada rekomendasi atau penegasan ulang. Nah, di bagian ini berisi penegasan ulang pendapat penulis seperti itu. Nah, bisa dilihat ya, ini ada contoh tesis ya, bisa dibaca. COVID-19 adalah penyakit atau virus yang melanda dunia saat ini dengan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit, melainkan mencapai ribuan orang. Penyakit ini dengan cepat dinyatakan sebagai sebuah pandemi. Nah, jadi di bagian tesis ini memaparkan mengenai COVID-19 yang dinyatakan sebagai sebuah pandemi gitu ya. Lalu di bagian argumentasi. Nah, di bagian argumentasi di sini berupa pendapat-pendapat yang dapat mendukung dari tesis tadi gitu ya. Nah, yang pertama bisa dilihat ya, pemberian status pandemi bukan tanpa alasan. Karena penyebaran virus ini sangat cepat, bukan hanya menyerang di negara asalnya yaitu Cina, tetapi virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Lalu alasan yang kedua, banyak negara telah mencatat adanya korban di tempat mereka. Contohnya, Indonesia sendiri sudah mencapai 117.000 terkonfirmasi dan yang meninggal dunia mencapai kurang lebih 5.425 jiwa.
Dan bukan hanya di Indonesia saja, di negara lain pun banyak korban yang berujung pada kematian daripada sembuh dari virus itu sendiri. Hal ini yang menjadikan virus itu begitu ditakuti. Selain itu, satu hal yang turut berperan besar adalah gaya hidup masyarakatnya sendiri. Gaya hidup yang kurang sehat dan tidak mengikuti anjuran kesehatan yang menjadikan virus ini menyebar dengan cepat. Nah, jadi di bagian argumentasi itu berupa pendapat ya, pendapat-pendapat yang bisa mendukung dari tesis tadi itu ya. Nah, selanjutnya ada penegasan ulang. Nah, di penegasan ulang ini disimpulkan lagi, ditegaskan lagi gitu ya. Bisa dibaca, oleh karena itu penanganan virus ini harus dilakukan dengan cepat. Untuk menghadapinya diperlukan kerja keras seluruh negara. Nah, itu contoh dari struktur teks eksposisi ya. Nah, selanjutnya kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, kebahasaan dari teks eksposisi yang pertama ada pronomina atau kata ganti ya. Pronomina adalah salah satu jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Nah, pronomina ini dibagi menjadi dua, ada pronomina persona dan ada pronomina non persona. Nah, kalau misalnya pronomina persona itu ada yang tunggal dan ada yang jamak. Kalau misalnya yang tunggal itu hanya untuk seorang, kalau misalnya yang jamak itu untuk orang yang banyak ya. Nah, untuk pronomina persona tunggal di sana ada aku, kamu, dia, ia, Anda, saudara, nya, ku, mu, si ya. Lalu di pronomina persona jamak itu ada kami, kita, kalian, mereka, para hadirin ya. Lalu yang kedua, pronomina non persona. Nah, pronomina non persona itu terbagi menjadi dua juga ya. Ada pronomina penunjuk dan ada pronomina penanya. Kalau misalnya di pronomina penunjuk itu ada ini, itu, sana, sini, situ gitu ya. Lalu di pronomina penanya ada apa, mengapa, bagaimana, siapa, kapan, seperti itu. Lalu yang kedua ada kebahasaan dari teks eksposisi. Ada konjungsi. Nah, konjungsi itu merupakan kata hubung yang berfungsi untuk menghubungkan kata-kata, ungkapan, kalimat-kalimat gitu ya. Nah, di konjungsi ini ada konjungsi waktu, gabungan, berbatasan, tujuan, persyaratan, perincian, sebab akibat, pertentangan, pilihan, penguatan, penjelasan, perbandingan, penyimpulan ya. Bisa dilihat sendiri di sana ada contoh-contohnya. Selanjutnya yang ketiga ada kata leksikal. Kata leksikal atau makna ya. Ini merupakan makna yang sebenarnya gitu ya. Nah, di kata leksikal ada nomina. Nomina itu adalah kata yang merujuk pada nama seseorang, benda atau tempat gitu ya. Ada contohnya ya, orang, udara, matahari, buku, mobil. Lalu kata kerja atau verba. Nah, verba ini merupakan kata yang menyatakan suatu tindakan gitu ya. Bisa dilihat contohnya makan, minum, lari, pergi, membaca seperti itu. Dan yang ketiga ada adjektiva atau kata sifat. Nah, contohnya bagus, baik, lebar, baru, penting seperti itu. Lalu terakhir ada adverbia atau kata keterangan. Nah, adverbia atau kata keterangan ini kata yang memberikan kepada kata lain gitu. Contohnya sejak tadi pagi di sekolah, karena, untuk, agar seperti itu. Mungkin sekarang kita mencoba untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan yang ada pada teks pembangunan dan bencana lingkungan. Teksnya juga ada di dalam buku paket ya, dalam buku paket bahasa Indonesia. Bisa kalian lihat lebih jelasnya lagi ya.
Baik, itulah materi mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi gitu ya. Jadi strukturnya itu ada 3 kan strukturnya. Yang pertama itu tesis, kedua ada rangkaian argumentasi, ketiga ada penegasan ulang. Dan kebahasaannya yang pertama itu pronomina atau kata ganti, yang kedua adalah konjungsi atau kata hubung, yang ketiga ada kata leksikal gitu ya atau makna gitu. Nah, untuk selanjutnya kalian mencoba untuk menganalisis struktur dan kebahasaan yang ada di teks eksposisi pembangunan dan bencana lingkungan. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan saja. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, memakai masker apabila kita akan keluar rumah. Karena hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.